Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Salsa Sabila Sarafati. Saya dari Fakultas Pertanian dengan prodi Peternakan. Untuk NIM saya 2403068084. Di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha peternak rumahan. Berikut untuk video saya. Dalam kegiatan manajemen, ada beberapa fungsi yang harus diterapkan. Yang pertama, ada fungsi perencanaan atau fungsi planning. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang pertama ada untuk menetapkan tujuan dan target. Yang kedua, untuk merumuskan strategi untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Yang ketiga, ada untuk menentukan sumber daya apa aja yang akan diperlukan. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, Bang, itu ada di fungsi perencanaan untuk tujuan dan target bisnis kedepannya itu gimana ya, Bang? Kedepannya kita lebih lebar lagi lahannya lah, tapi dengan proses lah pelan-pelan kan. Kalau bisa ya targetnya ya 500-600 hektar. Ada PE, ada gembel juga, gitu dia. Kita pun buat ini AKK apa semua ada. Pertanyaan kedua, untuk strategi yang Abang lakukan itu untuk mencapai tujuan tersebut itu gimana aja ya, Bang? Kita harus sekolah juga, ya kita ada belajar sama orang-orang ITB juga, saudara-saudara, kawan-kawan, banyak sharing aja lah kalau kayak gitu. Kalau peternakan ini banyak sharing, harus belajar sana sini ya gitulah dia, nggak bisa kita fokus ke kandang aja, itu dia. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang sumber daya manusia, untuk karyawan itu ada nggak, Bang? Ada, kita insya Allah ada yang jaga malam, ada yang pengarit, ada yang mersusui aja sendiri kita. Nggak kita semua kita pegang, kita bagi lowongan kerja juga, makanya ya doain sampai kedepannya lebih banyak anggota kita ada 3. Ada 3. Selanjutnya ada di bidang sumber daya finansial. Yang pertama itu ada pertanyaannya modal untuk lahan, Bang. Untuk modal lahan terus fasilitas itu berkisar berapaan ya? Kalau dibilang ya banyak juga, kalau buat kandangnya seperti ini ya udah 60 jutaan. Ya kalau modal nggak perlu dikasih tahu, tapi ya 100 lebihan gitulah. Selanjutnya untuk fungsi pengorganisasian atau organizing, yaitu yang pertama mengalokasikan sumber daya, merumuskan, menetapkan, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua ada menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang terakhir yaitu di fungsi pengorganisasian adalah kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Untuk tugas karyawannya itu apa-apa aja ya, Bang? Kayak jam masuknya juga, jam pulangnya gitu kayak gimana? Kalau ini yang anak kandang ya nggak tentu pulangnya, kalau udah siap tugas pulang, yang penting kandang ini ada aja orang lah gitu. Kalau yang khusus ngarit aja, yang jaga malam ada, itulah dia. Semua ada fungsi-fungsinya, ya pulang sepati orang dari dekat rumah pulangnya. Yang penting kandang ini ada orangnya lah, nggak tentu dipatokkan kalau pulangnya gitu dia. Enggak, orang kita keluarga semua banyak di sini. Yang nggak mau sekolah kita taruh sini biar lebih bagus, lebih pintar dia. Selanjutnya untuk yang pertanyaan kedua di fungsi pengorganisasian, syarat saat merekrut karyawan baru itu apa aja ya, Bang? Syarat-syaratnya ada syarat khusus nggak? Syarat khusus nggak ada, yang penting dia tanggung jawab, ingin belajar, sama-sama berdoa aja biar lebih maju ternak ini, udah itu aja, nggak ada yang syarat yang penting tanggung jawab, itu aja. Selanjutnya di fungsi ketiga yaitu adalah fungsi pengimplementasian atau directing. Yang pertama mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja secara rutin agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Dan yang terakhir adalah menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
Nah, kita masuk ke fungsi ketiga, ada fungsi pengimplementasian. Pada saat karyawan baru masuk, ada nggak Bang, pelatihan kayak bimbingan gitu yang diberikan? Ada yang kalau cara pola susunya seperti ini, ngasih makannya jam segini, kalau kambing seperti ini ada. Kalau untuk bimbingan sedikit-sedikit ada lah, biar lebih tahu siapa itu, ya udah lebih ngerti dia gitu aja. Untuk tugasnya sendiri, tugas-tugas karyawan setiap harinya, ada koordinasi tambahan atau penjelasan tambahan setiap harinya nggak Bang? Kalau tambahan nggak ada, cuma kalau yang kurang kita kasih tahu gitu aja. Kalau tiap hari susunan kerjanya nggak ada, lebih karena udah tiap hari lebih tahu orang itu kan gitu. Kalau kurang lebihnya, kalau yang kurang baru kita kasih tahu gitu aja. Untuk kebijakan yang Abang terapkan di usaha ini buat karyawan yang khusus gitu ada nggak Bang? Ada, biar lebih maju, pingin punya apa-apa nggak punya, kita usahakan dia punya. Kalau dia mungkin dia makin dewasa lah, karena kan ponaan-ponaan kan yang udah nggak mau sekolah kita bimbing sini lebih bagus, alatnya apanya susunannya harus kita susun untuk dia juga, biar nanti dia berkeluarga nggak salah jalan gitu aja. Kalau untuk biaya pakannya gitu, pakannya terus untuk nutrisi ada nggak Bang yang dikasih? Ada, kalau nutrisinya banyak, kita ada 10 macam kita jenisnya, udah kayak makan peternakan itu kita. Ada gaplek, ada kulit, ada bungkil sawit, macam-macam dia. Ada 10 macam itu dia. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk standar keberhasilan bisnis ternak Abang ini kayak gimana ya Bang gambarannya gitu? Ternak ini kan belum lama ya, adalah maju ke depan lumayan lah. Namanya masih merintis juga kita, yang belum kita rasakan lebih besar. Ya kita banyak berdoa sama berusaha aja lah. Ada, kalau apanya ada pasti. Kita masuk ke fungsi selanjutnya, yang terakhir yaitu ada fungsi pengawasan atau controlling, yaitu mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis dengan indikator yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk evaluasi targetnya dan pencapaian bisnis, menurut Abang apa aja ya evaluasi untuk ternaknya ini, dia kedepannya gimana, mau dibuat seperti apa gitu? Kalau rancangan untuk ke depan ya banyak, tapi kan dengan proses pelan-pelan ya. Kita bisa lebih bagus lagi dari inilah. Ya lebih banyak, lebih lahan lebih bagus, steril. Kalau ini kan masih 60 lah, pagar masih seng apa. Ya bisa kok, bisa kita bikin beton, rumah tinggalnya pun lebih layak kan gitu. Kalau ini namanya segini mampunya ya seginilah kita buat dulu kan gitu.